Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah perayaan bagi segenap orang Kristen di seluruh dunia, mengingat dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ke atas segala kuasa, kerajaan, baik yang ada di bumi maupun di sorga. Maka segala yang bernapas mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan bersatu hati, marilah kita dengan sukacita memuji Tuhan yang telah bertahta di sorga. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 2. Engkau
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ini dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 1. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Kita membaca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 100 ayat 1.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, berita sukacita kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dari kitab Markus pasal yang ke-16, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, sukacita adalah bagian yang tidak dapat kita pisahkan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Karena kenaikan Tuhan Yesus merupakan tahapan riwayat Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan kepada kita. Bukan hanya kepada kita saja, tetapi juga kepada seluruh dunia. Karena Allah telah merancang agar dunia dan segala isinya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam cerita kenaikan Tuhan Yesus,
dia pergi dengan cara yang menakjubkan. Ia terangkat ke sorga sambil ditutupi awan. Lalu di surga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana ia memerintah, baik yang di sorga dan di bumi. Sebagaimana yang pernah Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Ketika Yesus sudah naik dan berada di surga, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yesus mengajarkan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang kekasih, pernyataan Yesus ini memberikan jaminan kepada orang percaya bahwa orang percaya akan mendapat tempat di rumah Bapa atau di surga. Itulah sebabnya Yesus katakan, karena itu janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara yang kekasih, jaminan yang Yesus katakan jangan gelisah, ini adalah jaminan bagi orang percaya untuk menjalani hidupnya dengan rasa aman. Menjalani hidupnya penuh dengan kedamaian. Menjalani hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Keadaan atau suasana Shalom ini menjadi corak kehidupan pengikut Yesus. Kapanpun, dimanapun, serta sedang menghadapi apapun, dia akan memiliki corak hidup penuh dengan Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat ini dunia, termasuk Indonesia, masih terus bergumul mengupayakan menghentikan virus corona yang masih berlangsung sampai saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah perkembangan virus ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Pemerintah selalu menyuarakan belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Hal itu disarankan oleh pemerintah kepada semua orang tanpa kecuali. Kenapa saudara-saudara? Karena kita menghadapi masalah yang sama. Karena kita menghadapi virus yang sama. Karena virus ini tidak membeda-bedakan orang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan bahasa, tidak membeda-bedakan jabatan, tidak membeda-bedakan agama. Saudara yang kekasih, situasi ini juga tentu mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk semua orang percaya. Membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, membuat kita kehilangan rasa nyaman, membuat kita kehilangan rasa damai sejahtera. Maka sekarang lewat kenaikan Tuhan Yesus, Allah ingin kita keluar dari rasa gelisah kita. Allah ingin mengeluarkan kita dari rasa takut kita. Allah ingin memberi kehidupan kepada kita. Allah ingin memberi keselamatan kepada kita. Hal itu dapat kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, Allah memberitakan Injil bagi segala makhluk. Saudara yang kekasih, firman Tuhan menegaskan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Injil adalah kabar gembira. Injil adalah kabar sukacita. Injil adalah kabar keselamatan. Maka sekarang Tuhan katakan agar Injil itu diberitakan kepada semua ciptaan Tuhan. Dengan demikian, berita sukacita dari Tuhan akan menjadi milik semua orang. Injil bukan hanya milik sekelompok orang. Injil bukan hanya milik orang Yahudi.
Injil bukan hanya milik orang Kristen, tetapi Injil itu adalah milik dunia. Injil itu adalah milik segala makhluk yang ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, ketika Injil diberitakan, maka semua bangsa, semua suku, semua bahasa, bahkan semua agama harus menikmati kabar sukacita yang dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, sejak pandemi COVID-19 ini terjadi, ada hal yang luar biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yakni yang disebut dengan gerakan bersama melawan COVID-19. Gerakan ini lahir dengan sendirinya secara sukarela dari masyarakat. Walaupun mereka berbeda-beda, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi mereka melakukan gerakan bersama. Ada orang yang memberikan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan, tanpa pernah bertanya dia agama apa, tanpa pernah dia bertanya ini suku apa. Saudara-saudara, demikianlah seharusnya Injil itu terdengar di semua bangsa. Demikianlah seharusnya Injil itu terdengar di semua kelompok masyarakat. Itu sebabnya Yesus hari ini menekankan untuk memberitakan Injil bagi segala makhluk. Injil itu harus menembus segala sekat-sekat yang membuat manusia terkotak-kotak. Injil itu saudara-saudara harus menembus pola pikir sektarian manusia. Harus menembus pola pikir kelompokisme dari manusia. Tetapi kita sekarang diarahkan oleh Injil Tuhan untuk berpikir universal. Kenapa? Karena kita hadir bukan untuk satu kelompok. Karena kita hadir saudara-saudara adalah untuk dunia. Sebagaimana Yesus datang untuk dunia, demikian juga orang percaya hadir untuk dunia. Maka kenaikan Yesus hari ini saudara-saudara memberitakan kabar sukacita. Kenaikan Tuhan Yesus saudara-saudara memberikan kabar sukacita supaya dunia menerima sukacita yang dari Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, Allah ingin memberikan kehidupan kepada kita dengan cara Allah memberi kuasa kepada kita untuk menaklukkan kuasa dunia ini. Saudara yang kekasih, ketika Yesus naik ke surga dia mengatakan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Bagaimana Yesus menyertai kita sedangkan dia sudah naik ke surga? Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Artinya saudara-saudara yang kekasih, Roh Tuhan itu diutus Allah untuk mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus Tuhan itu diberikan Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus Tuhan itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk memberi kuasa kepada kita. Kuasa apa yang diberikan Allah kepada kita? Firman Tuhan hari ini mengatakan saudara-saudara yang kekasih, mereka akan mengusir setan-setan atas nama. Perkembangan zaman membuat banyak orang tersesat. Roh zaman, roh dunia telah membawa banyak orang meninggalkan Tuhan. Gemerlapnya dunia telah membutakan mata banyak orang. Roh hedonisme telah menghantui banyak orang. Roh materialisme telah membuat banyak orang, saudara-saudara yang kekasih, berani mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Namun sekarang saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan, mereka akan mampu mengusir setan-setan itu. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, maka roh kasih Yesus itu, roh kasih itu akan menguasai kita. Dan roh kasih itu akan mengusir segala setan-setan yang menghantui kehidupan manusia. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan kepada kita,
mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Dunia saat ini saudara-saudara yang kekasih membutuhkan bahasa rohani. Di tengah kekhawatiran kita, di tengah ketakutan kita, kita harus hadir membawa bahasa yang baru, bahasa rohani. Bahasa rohani dapat kita lakukan dengan memberitakan berita-berita sukacita, berita-berita pengharapan, bukan berita-berita yang menakutkan. Di samping itu, bahasa rohani bukan hanya dilakukan dengan bahasa verbal, namun kita dapat lakukan dengan perbuatan. Bahasa saudara-saudara bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dukungan, sokongan, dan kehadiran kita bagi orang lain itu sangat berarti. Karena itu saudara-saudara, mari kita berbicara dalam bahasa rohani. Selanjutnya firman Tuhan katakan saudara-saudara yang kekasih, mereka memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak mendapat celaka. Kita teringat peristiwa di Malta ketika Paulus dipatok ular. Dia tidak apa-apa. Kenapa dia tidak terluka? Kenapa dia tidak menderita? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dunia yang kita hadapi sekarang saudara-saudara yang kekasih melebihi racun ular berbisa. Kalau kita perhatikan dunia sekarang saudara-saudara yang kekasih, banyak racun sekarang berterbangan. Baik itu melalui lidah, baik itu melalui jari-jari kita, baik itu melalui HP kita, baik itu melalui perbuatan kita. Bagaimana kita menghadapi ini saudara-saudara yang kekasih? Keteguhan iman orang percaya tidak akan goyah. Karena dia percaya hanya Tuhan yang dia andalkan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita saudara-saudara, seberapa besar pun ular itu, ular yang berbisa itu, kita dapat patahkan karena kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang terakhir saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di samping mengalami penderitaan fisik, keadaan yang terjadi sekarang sangat mempengaruhi hati dan jiwa kita. Rasa jenuh, bosan, kesepian, walaupun kita sekarang berada di kota besar. Hampir kehilangan harapan, marah. Mungkin ini saudara-saudara yang kekasih sudah mewarnai kehidupan kita. Apalagi dengan pembatasan PSBB sekarang ini. Banyak yang mengalami kesusahan, banyak yang mengalami penderitaan. Namun sekarang saudara-saudara yang kekasih, Allah memberi kuasa kepada kita untuk menjamah mereka. Bagaimana kita menjamah mereka? Lewat kehadiran kita, lewat uluran tangan kita, lewat dukungan kita, maka mereka bisa kita sembuhkan. Kesembuhan dan sukacita saudara-saudara yang kekasih dapat kita rasakan kembali ketika kita merasa tidak sendirian di dalam hidup ini. Ketika ada orang yang menopang kita, ketika ada orang yang mendukung kita, maka semangat kita pasti akan kembali. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan kepada kita, letakkan tanganmu atas orang lain. Mari saling mendukung, mari saling menopang, mari saling memperhatikan, mari saling menguatkan. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, kesembuhan akan kita dapat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini adalah merupakan kabar sukacita. Karena dengan kenaikannya, Yesus memberi jaminan kehidupan kepada kita. Dengan kenaikannya, Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Marilah kita menjadi saluran berkat Allah untuk memberitakan Injil bagi dunia. Dan untuk melaksanakan tugas ini, terimalah kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus. Agar kuasa Roh Kudus yang menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan jaminan kehidupan kepada kami.
melalui kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan memerintahkan kami untuk memberitakan Injil bagi seluruh dunia. Mampukan kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi kabar gembira, supaya kami boleh menjadi kabar sukacita untuk dunia. Berikan kami kuat kuasa-Mu Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami, agar kami mampu berjalan di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami boleh menjadi kabar gembira buat dunia. Bapa yang baik, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang sekarang masih melanda kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk menghadapi semua ini. Berikan kami kekuatan Tuhan. Jadikanlah hidup kami menjadi kabar gembira yang menolong, menopang, dan memberi kekuatan bagi orang lain, agar dunia diselamatkan melalui keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 101 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu.
dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di surga. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau gedung sekolah atau di rumah, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bagi Yesus ku